komitmen bersama guru penggerak Kabupaten Kapuas. Komitmen bersama guru penggerak Kabupaten Kapuas. Guru penggerak siap menjadi katalis perubahan pendidikan di Kabupaten Kapuas dengan cara Penggerak siap menjadi perubahan pendidikan di Kabupaten Kapuas dengan cara. Yang pertama, menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan di Kabupaten Kapuas. Komunitas belajar untuk rekan di sekolah Kabupaten Kapuas. Yang kedua, menjadi pendamping bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, menjadi pendamping bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah. Mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah. Yang keempat, membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antar guru. Yang keempat, membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antar guru. Dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk kualitas pembelajaran. Yang kelima, menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan. Menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan. Di sini sudah ada 5 orang calon dari masing-masing pendamping. Nah, setiap calon dari koordinator angkatan akan diberikan waktu untuk melakukan pidato selama 2 menit, dan dilanjutkan tanya jawab selama 3 menit. Nah, baik. Saya akan mengumumkan sebelumnya siapa saja calon yang akan melakukan pidato pada siang hari ini. Sudah ada 5 orang di sini, 5 nama. Yang pertama, Bu Agustina. Bu Agustina, apakah sudah siap, Ibu? Tes dulu suaranya. Bapak Ibu yang lain tolong di-mute dulu ya. Oke. Ibu Agustina, apakah sudah hadir dan sudah siap? Iya, Bu. Oke, sip. Sudah ada Bu Agustina. Yang kedua, Bapak Made Pujangga. Pak Made siap, Pak Made ya? Oke. Selanjutnya ada Ibu Rahmi Sahlina. Ibu Rahmi, halo Ibu Rahmi. Siap, Bu ya. Terima kasih Pak Kadeni. Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan langsung mendengarkan saja pidato dari rekan-rekan kita sebagai kandidat dari Ketua Komunitas Guru Penggerak untuk Kabupaten Kapuas. Yang pertama untuk Ibu Agustina, silakan Ibu, waktunya 2 menit untuk menyampaikan visi misinya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih kepada Bu Aris, Pak Kadeni, Pak Abri, dan pendamping dan lainnya. Jujur, saya ditunjuk gitu ya, tanpa saya bilang tanpa persiapan khusus untuk mencalonkan diri sebagai koordinator. Tapi di dalam ilmu guru penggerak tidak ada kata tidak ketika satu kepercayaan sudah diberikan. Nah, saya memberanikan diri untuk berbicara di sini.
mengenai visi misi ke depan. Untuk visi guru penggerak ke depannya, visi ke depan pengembangan dan peningkatan media pembelajaran dan strategi pengelolaan dan kelas inspiratif. Misinya yang pertama berbagi praktik baik dengan berkunjung ke sekolah-sekolah atau komunitas guru. Kemudian yang kedua melakukan refleksi bersama dari hasil kunjungan, identifikasi keberhasilan dan analisis tantangan, berbagi pengalaman positif untuk tindak lanjut perbaikan. Yang kedua sesuai dengan tujuan dari guru penggerak sendiri, yaitu merupakan program pendidikan yang menyiapkan para guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran masa depan, baik sebagai calon kepala sekolah pengawas maupun sebagai instruktur pelatihan guru. Jadi ke depannya diharapkan setelah ini ada kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan dan disusun secara berkala untuk pengimbasan kepada guru-guru yang lain, terutama kepada guru-guru yang sudah memiliki titel senior dan profesional. Untuk saat ini yang ikut guru penggerak dari angkatan per angkatan, apalagi di Kabupaten Kapuas, sangat minim sekali. Maunya untuk ke depan para guru semuanya yang ada di Kabupaten Kapuas bisa mendapatkan ilmu yang sama tentang merdeka belajar di pendidikan guru penggerak, terutama karena banyak ilmu yang sangat bermanfaat sekali yang harus ditransferkan kepada anak didik dari pendidikan guru penggerak ini. Dan juga yang ikut sementara ini yang mendapatkan ilmu, yang mendahului mendapatkan ilmu di pendidikan guru penggerak ini hanya beberapa. Harapan saya ke depan guru penggerak yang sudah lulus ini bisa berbagi praktik baik, mentransferkan apa yang didapat kepada guru-guru di luar sana agar bisa bersama-sama bisa mencapai tujuan sesuai dengan tujuan Kepala Dinas Pendidikan kita, yaitu Kapuas cerdas, Kapuas pendidikan hebat, Kapuas cerdas. Ya seperti itu. Terima kasih Bu Aris, Pak Kadeni. Mantap. Bapak Ibu, kita berikan aplaus. Sukses. Terima kasih Bu Agustina atas pidatonya. Keren sekali Bu. Tidak ada kata tidak bagi seorang guru penggerak. Baik, untuk finalis. Silakan Pak Made, lanjutkan. Sudah siap. Lanjut. Siap Pak, siap. Apakah bisa didengar? Sangat jelas. Bisa Pak. Oke. Baik, mohon izin untuk share sedikit. Wes. Apakah bisa terlihat Bapak Ibu? Bagus Pak. Siap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Tabe Salamat Lingu Nalatai, Sembah Sujud Karne Malempang, Adil Katalinu, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Harus. Baik, kami sampaikan sesuai dengan amanah dari pendamping kami yang tercinta, yang kami banggakan, ya, berdasarkan penilaian terakhir di pendamping. Juga rekan-rekan yang sangat saya banggakan dalam satu kelompok, Bapak Muhammad Tito, Ibu Lucia, dan juga Ibu Ana, serta pimpinan instansi kami yang memberikan restu, dan juga dari
koordinator pendamping guru penggerak Bapak Kadeni sekaligus mentor kami, ya, teladan kami di PGRI, gitu ya. Terima kasih Pak. Kemudian Bapak Ibu pendamping yang lainnya, Pak Gede, kemudian Bu Eka, ya, dan juga rekan-rekan CGP yang lainnya, dan juga respek saya kepada Dinas Pendidikan, Kepala Dinas, Pak Ali, Kepala Dinas dan juga Kabid yang sudah berkunjung di sekolah kami. Adalah sebuah kehormatan kami ditunjuk dan dipilih, kami akan mencoba memberikan amanah ini dengan sangat baik. Inilah beberapa paparan yang coba kami buat dengan sangat semangat dalam situasi ini. Ya, mudah-mudahan kita disehatkan dan dimampukan dengan konsep utama yang mau saya sampaikan. Sekali lagi, saya tidak mengejar yang namanya jabatan ataupun jabatan, ya, tapi konsep saya adalah seperti Bu Lysia katakan tadi. Kami bukan berkompetisi, tapi kami akan berkolaborasi bersama, saling menguatkan. Ya. Mungkin kami akan mulai dulu paparan ini. Inilah sekilas desain dan harapan lahirnya guru penggerak. Guru adalah garda terdepan pendidikan, oleh sebab itu Kemendikbudristek mencanangkan program guru penggerak untuk membentuk tenaga pendidik yang menjadi pemimpin pembelajaran abad 21. Seorang guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembangnya murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidikan lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid, menghamba pada murid. Guru penggerak harus lulus seleksi pendidikan guru penggerak melalui berbagai macam metode daring, ya, pelatihan daring, lokakarya, konferensi, dan juga pendampingan selama 9 bulan. Semoga kita lulus, ya. Ini adalah sekilas desainnya. Kemudian inilah program utama kami. Yang pertama, kami akan menguatkan koordinasi melalui pengurus nantinya di dalam kegiatan setelah ini yang terpilih siapapun. Kami akan menyatu, berkolaborasi, menguatkan koordinasi terkait arah kebijakan guru penggerak pasca program pendidikan guru penggerak dengan Dinas Pendidikan, P4TK, dan juga Kemendikbudristek, tentu dengan berbagai media-media sosial seperti Facebook, Instagram, ataupun YouTube, ya, channel-channel yang terkait. Kami akan menguatkan itu. Yang kedua, kami akan mendorong terkait aktualisasi dan integrasi pengetahuan dan keterampilan dalam 3 paket modul, ya, konsepsi filosofis KHD, ya. Kemudian nanti berakhir pada bagaimana guru sebagai pemimpin pembelajaran di dalam pengelolaan program. Tentu dengan 10 submodulnya ini, berikut dengan berbagai aksi nyatanya, best practice-nya, kami akan kuatkan itu, terutama kami di SMA Negeri 1 Basarang, dan tentunya kolaborasi dengan sekolah dari Pak Kadeni, SMP 2 Selat yang luar biasa, SMA 3 juga, ya, sebagai pionir dari sekolah penggerak di Kabupaten Kapuas, dan itu akan kami imbaskan di sekolah-sekolah di Kabupaten Kapuas. Yang ketiga, kami akan menguatkan komunitas-komunitas praktisi guru penggerak di satuan pendidikan wilayah Kabupaten Kapuas, ya. Tentu kami akan bekerja sama dengan koordinator wilayah pendidikan, PGRI, dan stakeholder lainnya. Kami akan mengoptimalkan MGMP yang ada di Kabupaten Kapuas. Kemudian kami akan mendukung aktualisasi peran guru penggerak di setiap kegiatan, terutama pendidikan dan sosial. Misalnya kami akan berkolaborasi dan sangat mengapresiasi dan mendukung apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan, bagaimana mengintegrasikan pendidikan pengetahuan di pendidikan guru penggerak dengan kegiatan kepramukaan, dan ini sangat luar biasa sekali. Kemudian yang terakhir, yang paling mulia, kami akan mencoba untuk memfasilitasi dan menjadi jembatan inspirasi rekan guru penggerak terkait program keberpihakan kepada guru dan murid. Tentu kami akan memantau dan terus berkolaborasi bagaimana janji dari Kemendikbud tentang regulasi nyata terkait dengan kepastian nasib kita sebagai guru penggerak ke depan. Kemudian ini adalah serba-serbi peran kami sebagai CGP, yaitu role model Ketua Komite Pembelajaran di Program Sekolah Penggerak SMA Negeri 1 Basarang. Ini adalah kehadiran dari Kepala Dinas kami. Dan yang terakhir, semangat yang akan kami bawa adalah semangat transformasi guru penggerak. Tidak ada alasan untuk membatasi diri di tengah pandemi. Justru kemampuan untuk bertahan dan terus belajar akan sangat terasa di kondisi yang tidak ideal ini. Seperti kata pepatah, laut yang ulung tidak akan terbentuk dari laut yang tenang. Guru bergerak, Indonesia maju. Salam guru bergerak,
serentak bergerak pendidikan mereka belajar, pendidikan hebat, Kapuas cerdas. Salam dan bahagia dari bumi tabur bunga kota air Kuala Kapuas. Terima kasih. Terima kasih Pak Padi atas pidatonya. Selanjutnya kita akan menuju Ibu. Suara saya delay ya? Suara saya delay. Bu Rasi Agate. Ibu Rahmi Sahlina. Rahmi Sahlina. Ibu Rahmi Sahlina, apakah sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, sebenarnya ini juga dadakan ya, ditunjuk sebagai kandidat. Tapi tidak apa-apa mencoba meramaikan bursa calon ketua. Mungkin kita hanya penggembira di sini ya Pak. Nah, misi pendidikan Indonesia itu adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Nah, guru penggerak itu adalah pemimpin pembelajaran yang menerapkan merdeka belajar dan menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid. Nah, guru penggerak itu sebagai komunitas bagi guru di sekolah dan di wilayahnya itu harus mampu mengembangkan program kepemimpinan yang berpihak kepada murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, dari sini saya bersama teman-teman ini membuat visi, menurunkan visi ke guru penggerak ini nantinya setelah dari program ini ya. Nah, kami membuat visi itu dengan judul Bergerak Prima, Berbagi Menuju Pendidikan Hebat untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Nah, di mana Prima itu kepanjangannya proaktif, respek, inovatif, dan mandiri. Nah, dengan langkah-langkah kegiatan yang kami susun tadi, yang pertama untuk mewujudkan visi tadi, pertama mengadakan sosialisasi kepada guru-guru di Kabupaten Kapuas. Ini nantinya guru penggerak dalam komunitas ini memberikan pengertian kepada sebagian guru-guru yang belum memahami tentang program guru penggerak. Nah, dari aspirasi teman-teman kemarin kan ada, termasuk di sekolah saya itu masih ada beberapa guru yang belum mengerti ya, belum memberikan dukungan penuh kepada program guru penggerak ini. Nah, jadi langkah pertama itu nanti mungkin kita bergerak ke sekolah atau ke kecamatan mana dulu memberikan pengertian, memberikan sosialisasi tentang pentingnya pembelajaran mereka belajar melalui guru penggerak. Ini program pertama tentang sosialisasi guru. Jadi semua guru nantinya paham apa itu program guru penggerak, apa yang dilakukan, apa tujuannya, apa visinya. Jadi mereka mudah-mudahan mendukung program yang kita lakukan ini. Itu program pertama. Nah, kemudian ini visinya mungkin 3 bulan ke depan ya. Nah, untuk visi berikutnya, program berikutnya itu kalau bisa 1 bulan sekali kita buat jadwal ini berbagi praktik baik atau sharing antar guru penggerak. Ya mungkin masih banyak, terutama saya sendiri ya, ini belum begitu memahami atau belum begitu mengerti tentang beberapa aplikasi dalam pembelajaran. Nah, jadi siapa yang bisa? Nah, tadi bersama teman-teman berdiskusi masih banyak yang belum bisa, ya belum begitu mengerti, apalagi yang baru-baru tadi ya Google Set, misalnya ya, Google Doc, tapi belum terlalu bisa. Jadi nanti kita adakan pertemuan saling memberi. Atau yang bisa menularkan yang belum bisa. Jadi nanti kita bisa berbagi ke sekolah lagi. Nah, ini program saya berikutnya. Kemudian nanti kita membuat lagi program bersama, ya, bersama untuk berbagi ilmu. Jadi sama pengguru penggerak nanti kita buatkan beberapa waktu atau berapa yang membuat program bersama apa yang ingin kita sampaikan kepada sekolah-sekolah lainnya supaya mereka mengerti tadi. Nah, kemudian berikutnya mengadakan kunjungan bersama dan berbagi secara bergantian ke tempat kerja guru penggerak. Misalnya ke Basarang dulu sama-sama membantu teman yang di sana untuk memberikan sosialisasi tadi. Nanti kemana lagi, gantian siapa yang memerlukan.
Mungkin di tempat saya masih banyak guru yang belum mengerti. Saya minta bantuan teman-teman, satu tim. Jadi guru penggerak tadi sama-sama memberikan sosialisasi. Nanti kemana lagi ya? Jadi mudah-mudahan dari sini kita betul-betul bergerak untuk memeratakan pendidikan tadi supaya jadi pendidikan hebat, kapuas, cerdas. Demikian paparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rahmi. Selanjutnya saya akan beralih ke Ibu Yuniasti. Ibu Yuniasti, apakah sudah siap Ibu? Iya, sudah siap. Silakan Ibu. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada saat ini saya akan beberapa poin sederhana saja ya Ibu ya, Bapak Ibu, mengenai guru penggerak. Menurut pemahaman saya adalah pendidikan guru penggerak bukan hanya guru yang baik, tetapi punya kemampuan berinovasi dan mendorong tumbuh kembang murid. Bukan hanya tumbuh di kelas, tetapi juga tumbuh secara holistik mengikuti profil pelajar Pancasila. Adapun pelajar Pancasila sendiri adalah capaian dari program Merdeka Belajar yang diidentifikasi menjadi 6 profil pelajar Pancasila utama, yaitu rasa takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, terhadap perubahan, kemampuan bergotong royong dan berkolaborasi, mempunyai rasa kebinekaan, bernalar kritis, dan mandiri. Visi saya untuk saat ini yaitu melalui guru penggerak ini menjadi wadah bagi guru untuk mengembangkan segala potensi yang ada sehingga terbentuk guru-guru yang memerdekakan peserta didik. Begitu juga ada misi melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi, saling berkolaborasi dan dengan berbagai stakeholder, pemangku kepentingan yang ada untuk menunjang pengembangan pembelajaran, aktif menyerap dan berbagi informasi di dunia pendidikan, saling berkoordinasi dengan sesama rekan guru yang berbeda sekolah untuk berbagi praktik baik yang bisa untuk dapat diaplikasikan ke sekolah masing-masing. Saling memotivasi antar guru penggerak untuk mengembangkan prinsip dan semangat merdeka belajar menuju pendidikan hebat, kapuas, cerdas. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ibu Yuni. Selanjutnya yang terakhir, Ibu Agate. Ibu Agate sudah siap ya? Halo Ibu Agate. Ya Ibu, siap Bu. Baik, silakan Bu Agate. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu pendamping, untuk teman-teman semua, terutama kelompok C. Terima kasih saya ada di sini mewakili teman-teman dari kelompok C. Saya izin menyampaikan pemaparan saya. Ya, sekali lagi saya Agate SPD, saya sekarang mengajar di SMP 2 Selat. Sedikit riwayat pekerjaan dan pengalaman berorganisasi. Saya sebagai guru bantu tahun 2003 sampai dengan Juni 2003 sampai Desember 2003 di SMP Negeri 2 Selat. Setelah itu dari Desember 2003 sampai dengan 1 September 2006 diangkat CPNS dan PNS di SMA Negeri 1 Kapuas Hulu, Sungai Hanyung. 1 September 2006 saya mutasi ke SMP Negeri 2 Selat sampai sekarang. Lulusan S1 Pendidikan Fisika Universitas Palangkaraya, lulus pada tahun 2002. Sekarang lagi menempuh pendidikan pasca sarjana di pendidikan biologi semester 3 di UPR. Kemudian saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak selama 9 bulan. Pengalaman berorganisasi baru menjabat sebagai Ketua MGMP IPA Kabupaten Kapuas, Bendahara PGPI Kabupaten Kapuas, dan juga saya sebagai manajer sekolah bola FC Super SMP Negeri 2 Selat. Hobi saya hobi menulis,
ketimbang melukis, saya hobi menulis. Kalau melukis saya tidak bisa. Seperti murid yang memiliki banyak keunikan, saya suka menulis di blog pribadi, walaupun tidak posting, berupa draft-draft juga sudah ada. Kemudian ada 1 buku solo dan ada 3 buku bersama. Kemudian saya juga sebenarnya hobi saya nonton olahraga, khusus sepak bola. Nah, salah satu kenangan saya mau katakan gini, saya senang melihat siswa bahagia. Semua kita pasti demikian, apalagi guru penggerak. Ini adalah kenangan di saat bagaimana FC Supel SMP 2 Selat mewakili ke tingkat nasional di Magelang. Jadi ini juara tingkat Kalimantan Tengah pada tahun 2017. Kemudian sebenarnya 2019 juga ada untuk usia U12. Waktu itu saya sedang hamil, dari anak-anak yang berangkat ke ujung Sulawesi Selatan. Kemudian, nah ini bagaimana, ini adalah foto FC Supel pertama di 2015. Saya masih kurus, dan ini adalah kegiatan jurnalistik bersama OSIS. Itu masalah kegiatan siswa, saya senang bergelut dengan siswa karena itu adalah profesi kita sebagai guru. Saya juga menyukainya. Kemudian ada beberapa kegiatan-kegiatan yang tidak sempat saya dokumentasikan di sini, yaitu kegiatan berbagi di kegiatan IHT di sebagai komite pembelajaran di SMP 2 Selat, juga di saat IHT dalam rangka SPMI. Jadi berbagi di rapat dewan guru, itu saya, Bu Isna, dan teman-teman lain juga bisa saling berbagi di sana. Nah, bagi saya, guru penggerak itu tidak boleh menyerah dengan keadaan. Guru penggerak itu harus selalu maksimal untuk mengupayakan yang terbaik dalam pembelajaran bagi siswa. Tetap harus menjaga semangat dalam melaksanakan proses pembelajaran. Melakukan sesuatu bukan karena sesuatu, melakukan sesuatu bukan karena sesuatu, bukan karena kepala sekolah, bukan juga karena imbalan, tetapi melakukan sesuatu karena itu memang yang harus dilakukan untuk murid. Sehingga apapun keadaan sekeliling, didukung atau tidak didukung, kita akan tetap eksis di dalam tugas kita sebagai guru. Untuk visi dan misi, mengikuti dengan program pendidikan nasional, mewujudkan Merdeka Belajar, ciptakan profil pelajar Pancasila, ini yang akan menjadi fokus dari guru penggerak. Kemudian mewujudkan kolaborasi di komunitas guru penggerak, karena bersama itu lebih baik daripada sendiri, bersama itu lebih kuat daripada sendiri. Sering kita katakan bahwa lidi itu jika satu tidak akan mudah patah, tetapi apabila dia berkumpul bersatu, maka itu akan menjadi sesuatu yang bermanfaat dan sangat sulit untuk dipatahkan. Itu adalah makna dari kolaborasi. Kemudian berbagi praktek baik untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Tujuan berbagi praktek baik itu adalah sebenarnya bukan juga untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita, dan juga kita harapkan nanti di Kabupaten Kapuas. 3 ini mungkin yang menjadi visi dan misi yang ada, yang juga bersama teman-teman tadi juga merumuskannya. Kemudian untuk rancangan program 1 tahun ke depan, itu kegiatan pengembangan diri dan pengembangan diri orang lain, bisa melalui webinar, diklat, dan workshop 1 kali sebulan. Kemudian menyelenggarakan kelas berbagi atau berbagi praktek baik di komunitas guru penggerak 1 kali sebulan. Nah, untuk ini, untuk yang kita berbagi praktek baik di komunitas guru penggerak ini, artinya apa yang kita kerjakan itu kita dokumentasikan, kita bagi di grup kita juga berbagi, ada forum yang untuk pertemuan 1 kali sebulan, kita saling berbagi. Jadi dalam hal ini
tidak ada ingin lebih daripada yang lain atau merasa kurang dari yang lain. Semua yang sudah dilakukan itu adalah sudah yang terbaik dari rekan-rekan guru penggerak dari kita semua. Itu sudah adalah tanda cinta kita untuk murid-murid kita yang sudah kita lakukan. Kemudian yang ketiga, kegiatan pengembangan diri melalui program menulis buku. Jadi bisa kita guru penggerak ini bisa angkatan 1, mungkin ada bisa kita menghasilkan 1 buku. Nantinya kita rembukan temanya apakah itu tema tentang perjalanan pendidikan guru penggerak, kayak gitu kan. Angkatan 1 Kabupaten Kapuas mungkin kita akan tulis, itu pendamping juga akan menulis sehingga lengkaplah kita nanti ada 1 buku lah kenangan untuk kita. Kemudian yang keempat, kegiatan berbagi praktek baik bermitra dengan jajaran Dinas Pendidikan dan melakukan MGM dan melalui MGMP beberapa mapel Kabupaten Kapuas. Nah, jadi ini akan include dengan kegiatan yang 1 kali sebulan seperti itu. Jadi di sini misalnya MGMP bahasa Inggris kan ada Bu Isnawati ketuanya, ada IPS, kalau IPA saya. Jadi nanti program-program itu yang yang difasilitasi, yang akan kita ikut sertakan di dalam program-program itu adalah dari guru-guru penggerak. Jadi sebagai tempat untuk kita saling berbagi. Jadi seperti itu. Jadi ada tempat untuk mereka berbagi dan orang-orang berbagi dengan rekan-rekan guru yang lain yang ada di Kabupaten Kapuas. Jadi seperti itu mungkin yang tentang rancangan program yang ada saya sampaikan di sini. Selanjutnya itu bisa lewat program sekolah kita. Jadi yang untuk 1 bulan sekali ini banyak. Misalnya SMP 2 ada kegiatan guru berbagi. Nah, bisa jadi mungkin yang kan tiap hari Sabtu misalnya, tiap hari Sabtu. Jadi mungkin yang untuk 1 kali sebulannya kena giliran bisa mengundang dari guru penggerak, dari rekan-rekan yang ada ini, seperti itu. Jadi kita akan saling berbagi praktek baik, karena sebenarnya supaya kita ini tetap eksis, tetap semangat, tadi kita sendiri juga yang harus bergerak, karena ciri-ciri suatu kehidupan itu sebenarnya juga salah satunya adalah bergerak. Oke, sekarang ini yang bisa saya sampaikan, kita bisa jika kita bergerak bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Hidup Bu Agate, semangat Bu Agate. Terima kasih Bu Agate. Selanjutnya saya akan minta bantuan Pak Gede untuk melanjutkan. Sementara saya menyiapkan polling Pak Gede ya. Silakan Pak Gede. Ya, terima kasih kepada Ibu Aris. Baiklah, rekan-rekan dari calon guru penggerak. Tadi kita sudah mendengarkan visi misi dari setiap kandidat koordinator guru penggerak ini. Baik itu Ibu Agus tadi, Ibu Yuni, Ibu Rahmi, Ibu Agate, dan juga Pak Made. Mungkin di sini untuk lebih meyakinkan teman-teman dari calon guru penggerak lagi, sebelum kita voting, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lebih lagi kepada kandidat-kandidat kita. Boleh kepada siapa saja calon guru penggerak yang ingin bertanya kepada siapa, langsung ditujukan kepada kandidat siapa untuk meyakinkan lagi pilihan Anda. Silahkan. Ada? Silahkan Bapak Ibu ya. Mohon izin Pak Gede. Silahkan Ibu Eva. Mungkin ini tidak tertuju untuk ke salah satu kandidat ya. Mungkin ini ditujukan untuk semua kandidat. Yang ingin saya tanyakan, apa nanti yang bisa komunitas guru penggerak lakukan untuk bisa membantu secara nyata kawan-kawan yang memiliki kendala dukungan dari dalam. Ya, memang selain kita memberikan sesama motivasi, mungkin ada bisa aksi nyata lagi supaya bisa memberikan dukungan, ya, supaya bisa memberikan booster untuk kawan-kawan dalam menghadapi tantangan di dalam sekolahnya masing-masing.
Selain berupa motivasi dalam komunitas gitu aja. Terima kasih. Apakah ada lagi dari calon guru penggerak lain untuk bertanya kepada 5 kandidat kita sebelum ditanggapi masing-masing dari mereka? Kami persilakan. Pak Lampang atau Izin Pak Gede. silakan. Terima kasih. Mungkin saya ingin menanyakan kepada, sama seperti Bu Epa, menanyakan kepada semua kandidat, Bapak Ibu, kira-kira nih, ada tidak cara atau teknik-teknik tertentu dalam mewadahi kreativitas guru penggerak agar kreativitas tersebut bisa bisa dilihat, kemudian bisa ditularkan dan bisa menjadi sebuah inovasi yang jelas dari komunitas guru penggerak untuk bisa dibagikan ke guru-guru lain yang ada di Kabupaten Kapuas. Artinya mungkin menanyakan lebih kepada wadahnya apa, kemudian tindak lanjutnya seperti apa ketika kita sesama guru penggerak ini memiliki sebuah inovasi ataupun memiliki sebuah teknik atau metode terbaru dalam pembelajaran. Mungkin seperti itu Pak Made, terima kasih. Pak Made, Pak Gede. Terima kasih Pak Gede. Terima kasih. Apakah ada lagi dari peserta calon guru penggerak? Kalau tidak ada, mungkin kepada kelima calon kandidat bisa menyampaikan jawaban dari pertanyaan yang pertama tadi dari Ibu Epa, apa yang komunitas lakukan, komunitas guru penggerak ini untuk kendala-kendala yang dihadapi oleh CGP ini dari dalam, upaya kita mendukung mereka, bukan cuma memberikan semangat dan dorongan, tapi lebih ke aksi nyata. Itu. Terus yang kedua dari Ibu Ana, wadah, cara atau teknik untuk kreativitas itu dibagikan supaya guru-guru yang lain mengetahuinya. Mungkin seperti itu. Boleh kepada 5 kandidat siapa yang ingin merespon? Siapa duluan? Ibu Agus? Mungkin saya dulu, Pak. Oke, silakan Ibu Rahmi. Ya, tadi kan sesuai dengan program pertama saya tadi, ini mungkin hampir sama menjawab pertanyaan Mbak Epa tadi. Ini kan program pertama saya ini itu mensosialisasikan kepada guru-guru di Kabupaten Kapuas, ini khususnya kepada sekolah-sekolah CGP yang agak bermasalah di dalam hal dukungan dari dalam tadi. Ini hampir kita kemarin kan sharing kepada hampir semua guru tuh ada aja di sekolah-sekolah itu beberapa guru yang tidak mengerti bahkan tidak mendukung tentang program guru penggerak ini. Nah, program saya itu tadi kan yang saya sebutkan bahwa nanti kita adakan bergerak bersama. Mungkin kita membuat tim dari guru penggerak ini. Nanti tadi kan bergantian ke sekolah mana yang atau kecamatan mana yang memerlukan duluan sosialisasi ini supaya nantinya mereka mengenal apa itu program guru penggerak, sehingga nanti diharapkan guru-guru yang tadinya tidak mendukung atau tidak paham itu memahami apa itu sebenarnya guru penggerak, apa tujuannya, apa kegiatannya, apa hasilnya. Nah, ini nanti kita buat tim dari guru penggerak ini ya. Nanti entah siapa-siapa yang bisa piawai dalam presentasi ya. Siapa saja nanti dari kita kan banyak ini ya, bisa diandalkan nanti siapa yang IT-nya bagus, siapa yang bicaranya bagus. Nah, itu kita pilih nanti. Ya, jadi itu untuk pertanyaan Bu Epa, mudah-mudahan nanti guru-guru mungkin ke tempat Bu Epa di mana kita bisa ke situ atau ke tempat siapa lagi ya. Bersama-sama kita bantu dia
untuk memberikan pengertian tadi. Itu program dari saya. Kemudian untuk Bu Epa dulu ya. Ibu siapa tadi? Ibu Ana. Ibu Ana nih wadah, ya. Dia meminta wadah kalau untuk kreativitas. Kita bisa bekerja sama dengan PGRI. Nah, ini ada ketuanya kan di sini. Nanti bisa ada event-event kan di PGRI itu setiap tahun sekali. Nah, ini program dari guru penggerak. Bisa dilombakan atau apa ya, seperti itu. Kita bisa kerjasama seperti itu. Ke Korpri juga kan ada wadahnya, PGRI juga. Atau MGMP Kabupaten, masing-masing mapel ada. Bahasa Inggris, IPA kan ada. Bisa di situ disalurkan. Jadi demikian jawaban dari saya. Terima kasih Ibu Rahmi, sangat luar biasa sekali tanggapan dari Ibu Rahmi sebagai calon kandidat koordinator guru penggerak atas pertanyaan Ibu Epa dan Ibu Ana. Terima kasih. Mungkin dari kandidat lain, ada 4 kandidat, kita ingin mendengarkan tanggapan dari pertanyaan Ibu Ana dan Ibu Epa. Ibu Agate atau Ibu Agustina atau Izin Pak Gede, silahkan Pak Made karena Pak Made raise hand dari tadi Pak Gede. Oh iya, silahkan. Mohon maaf. Silahkan Pak Made. Baik, terima kasih sebagai salah satu yang paling cantik di kandidat ini. Ya. Terima kasih Bu Rahmi, senior kami. Saya sangat sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bu Rahmi terkait dengan salah satu pandangan-pandangan terkait dengan pertanyaan dari Ibu Epa dan juga Bu Ana. Ya, di sini saya melihat bagaimana sesungguhnya peran kita nanti bukan hanya sesungguhnya koordinator, tapi bagaimana peran kita di kepengurusan menjadi kolaboratif dan juga dengan kawan-kawan yang lainnya, sehingga terbentuk inspiratif yang bagus sekali dari sekolah penggerak ini. Pertama, saya izin menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Epa terkait dengan bagaimana kendala komunitas CGP ini dari dalam, gitu ya. Sesuai dengan apa yang saya rumuskan di dalam program utama kami, tentu kita tidak akan bisa bergerak sendiri, entah dia sebagai seorang koordinator, gitu ya. Namun di sini kita bagaimana menguatkan koordinasi ya dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Pertama yang selalu bergerak mendampingi kita di sini adalah Dinas Pendidikan, kemudian dari PGRI juga dan juga koordinator wilayah. Ini kita optimalkan dengan sangat baik. Tentu kita berkolaborasi dengan semua pihak yang berkepentingan di sini. Nah, nanti program-program aksinya bisa kita rumuskan secara bersama, seperti yang kemudian dicontohkan oleh Bu Rahmi, misalnya mungkin Basarang dulu yang diserang nanti, gitu ya. Misalnya tempatnya Bu Ana misalnya. Nanti kita bersama-sama kita bangun sinergitas kita dengan SMP 2 Basarang misalnya atau SMA 1 Basarang misalnya. Itu kemudian salah satu pandangan kami, gitu ya. Artinya ini memang benar-benar harus kolaboratif. Kita bekerja dengan sangat baik ya. Kemudian dari Bu Ana, wadah kreativitas, saya kira bahkan sebelum adanya kegiatan bayangan-bayangan kegiatan ke depan terkait dengan wadah kreativitas dari guru penggerak ini, PGRI konsisten di dalam kegiatan Hari Guru ya, sudah melakukan berbagai macam inovasi dan juga kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan komunitas seorang guru, gitu ya. Dan itu memang luar biasa dari semua aspek, baik olahraga, kemudian peningkatan pengembangan kompetensi seorang guru. Dan saya yakin Ketua PGRI Kabupaten kita yang ada di sini akan lebih lagi intens, apalagi beliau sebagai koordinator pendamping guru penggerak, beliau akan lebih mengintegrasikan kegiatan kita, ya. Tentu saja sinergitas antara pengurus guru penggerak dengan PGRI dan juga dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas dulu yang kemudian kita lihat. Nanti akan terimbas di PGRI kecamatan masing-masing ya dengan pihak-pihak yang terkait. Saya kira itu pandangan saya, Pak Gede. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Made yang telah memberikan pandangannya tentang pertanyaan Ibu Epa dan Ibu Ana. Sangat luar biasa sekali. Sudah 2 kandidat yang telah menyampaikan jawaban untuk para
peserta untuk memutuskan pilihannya kepada siapa untuk koordinator ya Bapak Ibu. Untuk 3 calon kandidat lainnya boleh ya. Siapa yang mau dijawab? Terima kasih Pak Gede. Ibu Agus, ya silakan Ibu Agus. Saya hanya menambahkan dari Bu Rahmi dan Pak Made, mungkin nanti juga akan ditambahkan oleh Ibu Yuni dan Ibu Agate. Karena di sini kita kan satu tim ya, satu tim, semua CGP itu satu tim, dan kandidat ini sebenarnya hanya mewakili sebagai teman-teman mengkoordinasikan. Jadi kalau menanggapi dari Bu Eva sama Bu Ana, pertanyaan Bu Eva sama Bu Ana, saya jadikan satu tanggapan saya. Yang pertama, komunitas kita adalah organisasi, sudah menjadi organisasi, dan dinaungi, dibawahi juga dengan dari Dinas Pendidikan, didukung oleh Dinas Pendidikan, PGRI, dan semua organisasi kepemerintahan di Dinas Pendidikan di Kabupaten Kapuas. Secara otomatis menurut saya, apapun permasalahan yang muncul pada guru, seharusnya sudah kita bisa merangkul bersama-sama, mencari solusi bersama-sama. Kemudian adanya komunitas guru penggerak, kita semua di sini yang bekerja bukan hanya koordinator kalau menurut saya, tapi semua guru penggerak. Ide-ide dari 20 CGP itu sudah ada wadahnya. Ketika satu punya masalah, artinya 19 orang yang lain akan memutar otak untuk mencari solusi bersama. Kemudian kalau dari Pak Kadis, mengutip kalimat-kalimat dari Pak Kadis, biasanya kalau beliau ikut kita bersama-sama kumpul di sini, memberi nasihat ataupun memberi masukan, kritik dan saran. Segala sesuatunya itu terjalin karena kolaborasi, koordinasi, konsistensi, dan komitmen. Nah, kalau kita komitmen sama-sama, apapun masalahnya, insya Allah semuanya pasti ada solusinya. Gitu, itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Yeay, mantap. Terima kasih kepada Ibu Agustina yang telah menyampaikan pendapatnya tentang pertanyaan Ibu Eva dan Ibu Ana. Ya, sisa 2 lagi tanggapan dari Ibu Agate dan Ibu Yuni. Siapa yang terlebih dahulu ini? Saya bisa, Pak. Oh iya, silakan Ibu Agate. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Ibu Eva. Bagaimana mengatasi permasalahan atau permasalahan yang dialami di dalam. Sebenarnya mungkin kekurangan dukungan dari dalam, artinya intern sekolah ya. Nah, mungkin seperti ini. Yang pertama kita lakukan pendekatan, karena di dalam satu sekolah itu memang pemegang keputusan itu adalah kepala sekolah. Otomatis memang kita harus mengikuti dari pola pikir dari kepala sekolah. Memang artinya gini, kita ikutin maunya kepala sekolah kita itu seperti apa, kita bisa nangkap itu, lalu kita sesuaikan program-program kita itu dengan program sekolah. Jadi misalnya ada program di satu sekolah itu, jadi kita bisa masukkan program kita itu di program-program sekolah. Sehingga itu kemungkinan didukungnya itu 75% ke atas. Jadi program-program yang kita adakan itu kita sesuaikan dengan program sekolah. Kemudian yang kedua, bisa juga kita menggunakan nama komunitas. Nah, bisa jadi kita bergerak atas nama komunitas guru penggerak. Jadi dari organisasi, dari pengurus komunitas guru penggerak ini yang akan meminta izin kepada kepala sekolah. Misalnya Bu Eva mau mengadakan satu kegiatan di sekolahnya. Jadi kita bisa bergerak atas nama organisasi ini
meminta izin Pak, kami dari komunitas guru penggerak mau mensosialisasikan ini apa bisa gitu kan. Jadi bisa bergerak situ salah satu nanti yang akan menyampaikan bisa jadi Bu Epa atau salah satunya ya kan. Jadi supaya semua guru-guru lain itu cara Bu Eva untuk mensosialisasikan apa yang sudah Bu Eva lakukan selama ini bagi sekolah itu. Jadi kita bisa bergerak pakai komunitas. Apakah itu pakai komunitas MGMP atau komunitas guru penggerak itu lebih bisa seperti itu. Menurut saya bergeraknya di situ yang meminta izin kepada kepala sekolah. Intinya saya yakin bahwa sesuatu yang baik itu pasti didukung. Hanya saja mungkin mereka belum sampai memikirkan ke sana. Jadi kita ada yang cepat untuk menerima, ada yang pelan. Jadi kita tetap eksis saja, tetap melakukan pendekatan-pendekatan itu. Nah itu saja mungkin jawaban untuk yang Bu Eva. Kita bisa bergerak memakai organisasi begitu, minta izin kepada sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah untuk wadah berinovasi. Kita kan nanti ada buat di komunitas kita tuh kelas berbagi. Nah di kelas berbagi inilah mungkin kita bagi praktek baik kita itu supaya tahu, sehingga oh ini bagus sekali dan saya mau undang dia ke sekolah saya. Jadi seperti itu. Kita harus mensosialisasikan di komunitas kita dulu sehingga itu akan ketahuan, oh ini nanti akan dibagikan. Jadi itu sebagai wadah berinovasi menurut saya komunitas kita, MGMP, PGRI, itu wadah-wadah untuk kita menyampaikan inovasi-inovasi yang sudah dikerjakan. Berbagi praktek baik intinya itu adalah salah satu ciri khas komunitas guru penggerak. Mungkin itu Pak Gede yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Agate atas pertanyaan Ibu Eva dan Bu Ana. Selanjutnya saya mendengarkan respon dan juga jawaban dari Ibu Yuni. Kepada Ibu Yuni, silakan. Ya, terima kasih. Saya sepakat dengan rekan-rekan lain. Kalau kita satu tim ya, di sini karena kita satu tim, kita bisa saling sharing, baik tentang permasalahan, sama-sama berbagi pengalaman untuk menemukan solusi dalam mengatasi permasalahan yang ada. Kita saling berkolaborasi, baik dengan dinas terkait, PGRI, dan lain-lain. Ya. Dan wadahnya juga, dari wadah kita banyak ya, kita untuk melakukan, wadah kita untuk berkreativitas banyak sekali ya. Baik itu kita berbagi praktik baik, berbagi inovasi dengan sesama CGP untuk saling mendukung, saling memotivasi. Kita bisa berkolaborasi dengan dinas terkait dan juga komunitas praktisi dan berbagai organisasi yang biasa kita ikuti, baik itu PGRI, IGTKI, Gugus. Ya, seperti itu supaya kita bisa menemukan berbagai inovasi baru untuk Ya, terima kasih kepada Ibu Yuni. Masih menanggapi atau bagaimana? Oke, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk 5 kandidat ini. Tepuk tangan. Luar biasa sekali tanggapan-tanggapan dan jawaban-jawaban dari 5 kandidat ini. Tentu membuat kita pusing ya untuk memilih rekan-rekan kita dari kelima ini untuk menjadi koordinator. Bagaimana persiapan untuk polling? Sudah siap, Ibu? Baik, kita telah mendengarkan jawaban-jawaban dari calon kandidat koordinator kita.
sekarang ada kesempatan untuk kita untuk memilih di chat. Ini ada linknya. Jadi satu orang boleh memilih satu calon ya. Ini ada 5 kandidatnya. Bisa diklik. Siapapun yang terpilih, dia adalah yang yang terbaik lah dari semuanya. Kandidat juga silahkan memilih ya. Boleh memilih. Bu Aris yang milih pendamping itu Bu Lucia. Ya. Hidup Bu Agate. Hidup Kalampang. Ya, hidup Bu Agate. Menang. Hidup semua calon. Hidup. Kalau nggak hidup nggak bisa dipilih. Berasa milih gubernur 8. ya. 6 orang lagi ya. Oh. Sambil mengingatkan Bapak Ibu, ada daftar hadir dari kami panitia dan juga ada form evaluasi dari P4TK yang harus diisi, gitu. Silakan dilengkapi juga. Sudah ada 18 orang yang memilih, kurang 2 lagi. Bapak Ibu, sampai saat ini baru 18 orang yang berhasil mengakses media untuk polling atau menti.com. Masih ada 2 lagi yang belum. Saya akan menawarkan kepada Pak Ibu untuk menunggu sekitar 1-2 menit lagi. Baik, selamat kepada Pak Made Pujangga. Tepuk tangannya mana? Pasti dengan 4 suara. Oh, ya. Posisi ketiga Rahmi Sahlina, Ibsat Kam. Baik, Bapak Ibu, bisa mendengar suara saya ya? Bisa, Pak. Baik, Bu Aris terkendala dengan sinyal. Bapak Ibu, tadi sudah diumumkan ya, peringkat 1 Pak Made Pujangga, nanti kedudukannya sebagai Ketua atau Koordinator Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Kapuas. Ya. Kemudian posisi kedua Ibu Yuniatsi sebagai Sekretaris Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Kapuas. Kemudian yang posisi ketiga Ibu Agate SPD sebagai Bendahara Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Kapuas. Selebihnya ada 17 orang lagi sebagai anggota Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Kapuas. Hasil ini akan kami sampaikan kepada P4TK sebagai leading sektor kita. Dan nanti mereka akan menyalin dan mendokumentasikan pengurus komunitas guru penggerak Kabupaten Kapuas yang nantinya akan dikomunikasikan dan akan digabung dengan komunitas-komunitas guru penggerak kabupaten lain sehingga menjadi sebuah komunitas guru penggerak nasional. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, sebagai gambaran untuk apa sih kita membuat atau memulih pengurus komunitas guru penggerak kabupaten. Selanjutnya nanti kita ucapkan selamat dulu ya Bapak Ibu. Selamat untuk Pak Made, Bu Yuniasi, dan Bu Agate sebagai pengurus komunitas guru penggerak Kabupaten Kapuas. Untuk periodisasinya yang pasti ini angkatan pertama ya. Kita belum tahu nanti periodisasinya apakah 1 tahun atau 3 tahun ya. Nanti kita lebih jauh koordinasi dengan P4TK ya, karena mereka juga yang akan menentukan itu.
Untuk di tingkat kabupaten tentunya nanti kita akan usulkan di SK-kan oleh Bapak Kepala Dinas tentunya sebagai komunitas formal. Kemudian Bapak Ibu semuanya nanti membicarakan tentang program-program kerja ya yang akan dilakukan dalam kurun minimal 1 tahun ke depan. Nah, setelah sesi ini itu kan kita akan masuk ke sesi pembuatan kesepakatan bersama ya, Bapak Ibu. Pembuatan kesepakatan bersama komunitas guru penggerak ya nanti akan dipimpin oleh ketua atau koordinator terpilih. Pak Made. Halo Pak Made. Ya Pak. Selamat Pak Made ya. Selamat atas terpilihnya Bapak sebagai ketua atau koordinator komunitas guru penggerak Kabupaten Kapuas. Sebentar lagi sesi berikut ini akan kami serahkan ke Bapak untuk memimpin atau memandu membuat komitmen bersama ya atau program-program prioritas apa yang akan dilaksanakan minimal 1 tahun ke depan ya. Nah, itu nanti silakan didiskusikan ya. Ada sekretaris nanti silakan mencatat ya. Kemudian kalau perlu biaya nanti bendahara akan mengeluarkan uang. Ya, seperti itu ya. Baik, barangkali itu nanti kami berikan Bu Aris ada fasilitas untuk mereka untuk berdiskusi. Baik, nanti akan dibantu Bu Aris untuk memfasilitasi kegiatan diskusi, tetapi yang memimpin adalah ketua terpilih. Demikian Pak Made. Langsung saja Bu Aris ya, kita serahkan Pak Made ya sebagai ketua terpilih. Silakan, selamat sekali lagi Pak Made dan baik, terima kasih kepada koordinator pendamping guru penggerak Bapak Kadeni ya, Bapak Ibu pendamping dan juga rekan-rekan CGP. Kami mohon izin untuk berkoordinasi, berdiskusi terkait dengan beberapa kesepakatan. Paling tidak untuk sementara ini gitu ya, kami mohon kepada rekan-rekan tadi yang sudah memaparkan visi misi dan juga programnya bisa kita integrasikan dan kita bisa analisis untuk kita ajukan nanti di dalam program 1 tahun ke depan kita. Program yang ditawarkan oleh kandidat yang lain, kalau belum masuk di sini secara substantif nanti bisa dimasukkan. Ya, mungkin kalau hari ini kita tidak sempat ya, tetapi yang pasti sudah kita wacanakan. Nah, mungkin nanti rekamannya kita ambil, kita padukan, lalu program untuk 1 tahun ke depan dirapikan nanti, kemudian divalidasi katakanlah gitu ya, dibicarakan kembali, nah baru nanti disosialisasikan. Nah seperti itu mungkin Pak Made. Jadi saya lihat tadi sudah cukup bagus dan cukup luas ya, bagus sekali ya. Nanti tinggal real-realnya saja seperti apa. Tadi Bu Agate menawarkan misalnya pertemuan sebulan sekali, webinar sebulan sekali, membuat komunitas Facebook ya atau media apa yang sekiranya bisa untuk mewadahi apa-apa yang perlu kita imbaskan ke dunia maya. Hal-hal yang seperti itu mungkin bisa nanti. Mungkin itu Pak Made. Kemudian selanjutnya memang ini ada bahasa komitmen bersama nanti yang akan dipandu oleh Pak Made. Kebetulan ini sudah disiapkan oleh tim ya. Nanti biar di-share, diucapkan bersama ya. Kemudian setelah itu nanti ada sesi penandatanganan komitmen ini. Seperti itu ya alurnya. Nah, mungkin Bu Ariska nge-share. Nah ini Pak Made, tolong dipandu Pak Made, teman-teman supaya bisa bersama-sama mengucapkan ini, karena ini komitmen bersama. Ya. Pecahnya nanti di program-program tadi secara programnya. Kalau ini kan bahasa normatifnya yang digunakan ya supaya
kita bisa bersama-sama berekrar. Mungkin itu, silahkan kembalikan ke Pak Made. Oke, baik. Terima kasih Bapak Koordinator Pendamping Guru Penggerak, Bapak Kadeni ya. Kami coba untuk memandu terkait dengan komitmen bersama guru penggerak Kabupaten Kapuas gitu ya. Mohon izin Pak, apakah ini di audionya di mute gitu ya Pak ya? Halo, Bu Agati, apakah bisa mendengar saya Bu? Halo Bu. Bisa Pak, bisa. Oh, oke. Mungkin nanti kita bersama-sama gitu ya. Kita bersama-sama saya sampaikan. Kemudian nanti tolong di audionya kita bisa mute-kan untuk kita bisa menyampaikan ini, komitmen ini secara bersama gitu ya. Nanti mungkin bisa diikuti gitu. Mungkin saya mohon izin ya Bapak Ibu ya. Komitmen bersama guru penggerak Kabupaten Kapuas. Komitmen bersama guru penggerak Kabupaten Kapuas. Guru penggerak siap menjadi katalis perubahan pendidikan di Kabupaten Kapuas dengan cara Penggerak siap menjadi katalis perubahan pendidikan di Kabupaten Kapuas dengan cara. Yang pertama, menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan di Kabupaten Kapuas. Komunitas belajar untuk rekan di sekolah Kabupaten Kapuas. Yang kedua, menjadi pendamping bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, menjadi pendamping bagi rekan guru lain terkait dengan pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah. Mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah. Yang keempat, membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antar guru. Yang keempat, membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antar guru. Dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk kualitas pembelajaran. Yang kelima, menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan. Menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Mungkin demikian. Lanjut. Baik, masih Pak Made ya, masih Pak Made yang memimpin. Silakan Pak Made mengarahkan teman-teman untuk membuka link yang ada di room chat ya. Kemudian teman-teman menuliskan identitas dan menandatangani komitmen bersama ini. Silakan Pak Made diminta. Baik, terima kasih Pak. Kepada semua rekan-rekan CGP, kami mohon untuk membuka link ya, link yang ada di kolom chat untuk melengkapi data ya, nama lengkap, kemudian asal instansi, jabatan, dan menandatangani komitmen bersama yang telah kita sama ikrarkan tadi ya, komitmen bersama guru penggerak Kabupaten Kapuas. Terima kasih. Ya, sudah beberapa CGP yang mengisi ya, yang sudah membubuhkan tanda tangan komitmen bersama. Ada Bu Lucia, Bu Agustina, Ibu Mila, Bu Agate, Pak Muhammad Tito, dan silakan itu di scroll. Sudah semua ya, Bu?
Sudah semua? Itu 88. Baik. Sepertinya sudah semua Pak Made. Iya, Pak. Mungkin saya kembalikan ya Pak ya ke Bapak. Silakan di closing Pak Made untuk sesi Bapak. Oke, baik. Baik, terima kasih kepada pendamping dan juga rekan-rekan CGP ya. Kami mengharapkan kegiatan ini kita bisa berkolaborasi ya. Semoga membuat gambaran tentang rumusan program kegiatan kita dan juga menandatangani terkait dengan komitmen kita terhadap komunitas guru penggerak ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om. Salam guru penggerak. Serentak bergerak, wujudkan merdeka, belajar. Pendidikan hebat, kapuas, cerdas. Terima kasih Pak Made. Saya kembalikan, Pak. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Made telah memandu kegiatan membuat komitmen bersama guru penggerak komunitas guru penggerak Kabupaten Kapuas. Semoga apa yang sudah menjadi komitmen nanti betul-betul bisa dilaksanakan di lapangan ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, ini ada sesi berikutnya, sesi terakhir ya, refleksi terhadap kegiatan kita pada hari ini mulai dari pagi sampai sore hari ini. Untuk itu kami persilakan Ibu Aris ya untuk memandu sesi refleksi. Silakan Bu Aris. Terima kasih Pak Denny. Suara saya bisa terdengar nggih? Ya, tadi berdengar Bapak. Baik, kita penghujung acara. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, seperti lokakara yang sebelum-sebelumnya, kita akan melakukan refleksi. Dan semoga Bapak Ibu masih tetap ingat dengan kata-kata mutiara kita tentang refleksi. Mari kita ucapkan bersama-sama lebih dulu Bapak Ibu. Belajar tanpa refleksi berbahaya. Refleksi tanpa belajar adalah berbahaya. Berbahaya. Betul. Sekali lagi, diulangi. Belajar tanpa refleksi adalah refleksi tanpa belajar adalah berbahaya. Baik, terima kasih. Semoga juga bisa diterapkan juga dalam pembelajaran dan kehidupan kita sehari-hari. Saya sudah mengirimkan link Padlet di kolom, silakan Bapak Ibu buka. Ada beberapa hal yang akan kita refleksikan dalam sesi ini. Yang pertama yaitu apa yang berkesan selama program berlangsung. Yang kedua adalah apa yang Bapak Ibu rasakan ketika mengikuti serangkaian program ini. Dan yang ketiga, apa yang Bapak Ibu pelajari selama program ini berlangsung. Silahkan berikan komentar Bapak Ibu. Dan jangan lupa tuliskan identitas diri di setiap komentarnya. Di sini ada tanda petik Bapak Ibu ya. Nah, jadi berkomentarnya silahkan di bawah item ini. Sudah ada Bapak Tito yang berkesan selama program berlangsung, berbagi cerita dengan sesama calon guru penggerak tentang RTL 1 tahun ke depan. Ada juga Ibu Ana Yulinda, yang paling berkesan adalah berbagi pengalaman dan semangat positif bersama teman-teman calon guru penggerak.
Ada Ibu Agate yang menuliskan semangat guru penggerak yang terpancar dari program rencana tindak lanjut yang dibuat. Ibu Rahmi Salina, sesama calon guru penggerak saling berbagi pengalaman dan mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi sesama calon guru penggerak. Dari Ibu Agustina, kolaborasi dari berbagai karakter dengan sesama calon guru penggerak. Bapak Ibu juga bisa memberikan like ya pada komentar rekannya. Like and share itu kalau di Facebook. Saya like semuanya. Ya. Oke, Pak Lampang di sini menuliskan ini adalah bukan akhir dari kegiatan, namun awal dari aksi nyata dari guru penggerak ke depannya. Pak Made, pengembangan kompetensi dan sekolah serta diskusi program komunitas guru penggerak Kabupaten Kapuas. Yang berkesan untuk Bu Rami berbagi pengalaman dengan sesama calon guru penggerak. Ibu Eva, keluar dari zona aman dan nyaman bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan mustahil untuk dilakukan. Dan itu yang saya rasakan selama bertumbuh bersama rekan calon guru penggerak. Betul sekali. Ya. Apa yang dirasakan ketika mengikuti serangkaian program ini dari Ibu Agate, saya sangat termotivasi dan mendapat inspirasi dari rekan-rekan calon guru penggerak lain. Pak Lampang, tetap semangat bersinergi dan berkolaborasi dengan hati menerimanya. Pak Made sangat bahagia, sangat luar biasa. Pendidikan guru penggerak adalah katalis inspiratif sebagai guru yang bergerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tapi jangan diplesetkan ya tentang bergerak-gerak ini. Bu Agustina, deg-degan, panik, dan semangat untuk melanjutkan tahap berkembang selanjutnya. Sama Bu, tapi tenang saja, masih bisa merasa deg-degan itu artinya masih hidup itu. Aman, kayak ketemu pacar aja nih ya, deg-degan. Apa yang paling apa ini? Kok berubah ya? Bapak Ibu pelajari selama program ini berlangsung. Membuat RTL paling bermakna ini mungkin maksudnya ya. Coba saya input. Yang paling bermakna untuk Bu Agate adalah RTL dan manajemen risiko. Untuk Pak Tito membangun komitmen bersama untuk memajukan pendidikan bangsa khususnya di Kabupaten Kapuas. Bu Ana Yulinda, saya mempelajari hal baru terkait keterampilan TIK serta diingatkan kembali dengan fokus kepada pikiran positif dan aksi nyata walaupun sekecil apapun pergerakan itu. Pak Lampang, yang paling dipelajari sama program ini adalah mau menerima, berubah, dan berbagi dalam praktik baik. Oke, Pak Made, presentasi RTL, manajemen risiko, menyusun komitmen bersama komunitas guru penggerak Kabupaten Kapuas. Ibu Krisma Reli membuat RTL, manajemen risiko, dan rencana perbaikan ke depan. Ibu Isna membuat RTL program, sharing, dan menerima masukan manajemen risiko. Ibu Agustina menyusun RTL, manajemen risiko, dan evaluasi program selanjutnya.
Saya stop share dulu. Sudah banyak yang kan unit kegiatan belajar mandiri UKBM berbasis kearifan lokal dalam bentuk modul digital atau PDF. Pak Lampang segera mengkomunikasikan, mensosialisasikan, dan merefleksikan berkaitan program yang akan diluncurkan. Dari Ibu Rahmi Sahlina, saya akan menerapkan RTL saya untuk sosialisasi program Merdeka Belajar. Ibu Isnawati berpartisipasi pada program komunitas guru penggerak Kabupaten Kapuas. Oh, wajib itu, Bu. Wajib itu. Dari Ibu Eva, merealisasikan pengembangan rencana tindak lanjut program sekolah berdasarkan masukan yang disampaikan. Realisasi. Konsisten melaksanakan rencana program tindak lanjut yang sudah disusun untuk implementasi bersama di sekolah dari Ibu Krismareli. Sudah banyak yang bisa menulis di sini. Sore ini sepertinya sinyalnya lumayan bersahabat, sehingga agak lancar ini. Biasanya kemarin-kemarin banyak yang mengeluh karena tidak bisa masuk ke link Padlet. Tapi hari ini sepertinya lancar. Dari Bapak Tito, yang ingin dibagikan kepada orang lain adalah membagikan komitmen bersama guru penggerak ke komunitas praktisi di sekolah. Ibu Krismareli berbagi praktek baik pembelajaran yang telah diperoleh kepada rekan guru, warga sekolah, dan di kegiatan KKG Gugus atau KKG Kecamatan. Terima kasih ya. Baik. Terima kasih. Bu Aris, silahkan ditutup untuk sesi refleksi. Baik, rekan-rekan. Sesi refleksi saya cukupkan sampai sekian. Harapan dan doa kami semoga apa yang kita pelajari bisa kita terapkan dan bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, saya akan berikan kesempatan kepada Ibu Dewi. Silakan Ibu Dewi. Ya, baik. Terima kasih Bu Aristanika. Mohon izin nih Pak Kadeni dan juga rekan-rekan, saya ikut hadir di sini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali sore ini bisa hadir bersama Bapak dan Ibu. Ini kalau bisa dibilang ini apa ya, berkah di tengah keterbatasan ya. Alhamdulillah ini sebelumnya saya belum pernah hadir di Kapuas secara langsung, tapi sekarang bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu pendamping dan juga pengajar praktik. Dan di sini juga ada tim Melder Kemdikbud, ada Bu Tuti, Bu, sudah bergabung dari pagi ya Bu ya. Luar biasa, dari pagi saya ikuti
diskusinya masuk tugasnya Pak Karmini. Kemudian juga sesi yang saya tunggu-tunggu itu sebetulnya sesi pembentukan koordinator tadi ya, luar biasa, berjalan dengan baik sesuai dengan urutan kegiatan yang ada di buku pegangan, dan alhamdulillah saya ucapkan selamat kepada Pak Made yang terpilih sebagai koordinator. Rekan-rekan yang lain nanti kita harus sama-sama bergerak mewujudkan transformasi pendidikan di Kabupaten Kapuas sesuai komitmen yang Bapak Ibu tadi sudah sampaikan bersama-sama. Bapak dan Ibu, mungkin sedikit informasi saja. Lokakarya 9 kali ini memang merupakan akhir dari rangkaian kegiatan pendidikan guru penggerak yang kita laksanakan sudah selama 9 bulan, terhitung dari Oktober tahun lalu sampai dengan sekarang 2021 di bulan Agustus. Nah, Bapak dan Ibu, agak berbeda dengan lokakarya sebelumnya yang mungkin kita masih bisa undurkan jadwalnya untuk menyesuaikan dengan keadaan pandemi untuk lokakarya 9 ini. Karena ada jadwal-jadwal lain yang harus diikuti, maka waktunya tidak mungkin lagi diundur, sehingga Bapak dan Ibu terpaksa melakukannya secara daring. Ini sudah dari lokakarya 7 ya, kita daring, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari interaksi yang diharapkan terjadi antara Bapak dan Ibu dengan pendamping. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah akhir kegiatan, namun program secara resmi belum ditutup. Insya Allah nanti pertengahan September, setelah kegiatan ini selesai, kemudian penilaian semua masuk dari pendamping kepada Bapak dan Ibu, maka akan dilakukan sidang penilaian. Setelah itu baru akan ada pengumuman kelulusan dan penutupan secara resmi. Waktu itu Bapak Ibu mengikuti pembukaan dengan Mas Menteri, insya Allah penutupan juga nanti dengan Mas Menteri lagi. Dan setelah itu baru ada kami akan menyerahkan kembali Bapak dan Ibu guru penggerak kepada Dinas Pendidikan, sekaligus melaporkan capaian-capaian Bapak dan Ibu, kemudian juga melaporkan komunitas guru penggerak yang sudah terbentuk, beserta koordinatornya, beserta program-programnya, dan kami juga akan menyampaikan bahwa Bapak dan Ibu semua ini sudah mempunyai portofolio digital. Bagaimana Bapak dan Ibu? Barangkali mudah-mudahan sudah membuat semua ya portofolio digitalnya. Tadi pagi saya sudah membagi juga dokumen dari tim pengembang PGP. Ada dokumen yang dapat digunakan untuk membantu Bapak dan Ibu yang mungkin belum menyempurnakan portofolio digitalnya. Mudah-mudahan dengan panduan tersebut menjadi lebih jelas bagaimana cara membuatnya, apa saja yang harus ada di dalamnya. Kemudian juga ada contoh-contoh portofolio yang dianggap sudah bagus dan bisa dilihat sebagai contoh. Bapak dan Ibu, ternyata yang paling penting kita sampaikan dalam portofolio itu adalah komitmen masing-masing CGP untuk siap menjadi pemimpin pembelajaran. Sampaikan itu di bagian depan portofolio Bapak dan Ibu. Jadi jika nanti pimpinan di Dinas Pendidikan akan memilih, misalkan ada perlu kepala sekolah yang baru, perlu pengawas sekolah yang baru, mereka akan tinggal melihat portofolio Bapak dan Ibu dan melihat kira-kira apa saja yang sudah Bapak Ibu lakukan, program apa yang Bapak Ibu sudah kembangkan dan sudah laksanakan, dan ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi Dinas Pendidikan untuk mengambil keputusan. Nah, Bapak dan Ibu, terkait komunitas ini yang sudah terbentuk tadi, ada program-program yang sudah disusun juga. Tadi pagi kebetulan saya mengikuti Pak Kasiman memberikan arahan mengenai program ini, dan beliau menyampaikan bahwa satu hal terpenting dari komunitas guru penggerak ini adalah kemandirian. Jadi tadi kalau nggak salah Bu Agatha juga menyampaikan hal yang serupa gitu. Ada atau tidak ada dukungan, kita harus tetap jalan. Demikian juga komunitas guru penggerak ini. Sebetulnya tugas kami adalah mengantarkan Bapak dan Ibu untuk menjadi guru penggerak. Jadi pada saat pendidikan ini selesai, sebetulnya tugas kami selaku penyelenggara pendidikan juga selesai. Selanjutnya kami menyerahkan kembali Bapak dan Ibu kepada dinas untuk diberdayakan dengan segala kemampuan, segala bekal yang Bapak dan Ibu sudah dapatkan selama mengikuti program. Jadi mungkin kami tidak bisa memberikan dukungan seperti saat kita melakukan pelatihan ini.
tentu support akan tetap ada, tapi tidak seperti saat pelatihan yang di mana kami mendukung semuanya. Jadi insya Allah kami tetap siap membantu, kerjasama tetap kami tentu akan laksanakan dengan tangan terbuka, dan kami terus memikirkan bagaimana cara-cara yang bisa kami lakukan untuk mendukung pembelajaran, perkembangan, perbaikan pendidikan di wilayah-wilayah, terutama di Kalimantan yang menjadi wilayah sasaran kami. Itu Pak dan Ibu ya. Jadi kami akan melaporkan nanti kepada Dinas Pendidikan, ini komunitasnya sudah ada dan sudah komit, sudah punya program. Selanjutnya kami harap Dinas Pendidikan kemudian dapat mengukuhkan koordinator dan juga seluruh susunan organisasi yang ada untuk kemudian dapat melaksanakan tugas dengan baik bersama-sama dengan Dinas Pendidikan. Gitu Bapak dan Ibu. Kalau boleh kilas balik sedikit, sepertinya banyak sekali yang sudah kita alami bersama-sama. Meskipun saya tidak turun langsung di Kapuas, tapi cerita perjalanan itu saya selalu dapatkan. Saya melihat sepanjang perjalanan 9 bulan ini dukungan dari Dinas Pendidikan luar biasa, Bapak Ibu. Cukup berbahagia saya rasa karena Bapak Kepala Dinas, Bapak Kadif itu cukup mendukung dengan baik. Bahkan komunikasi dengan Bapak Kepala Pusat juga dilakukan dengan baik, dan kalau tidak salah beberapa bulan yang lalu beliau sempat berkunjung ke Kapuas ya sebelum gitu ya, dan sama-sama menyaksikan pemutaran film kalau nggak salah ya. Undang. Nah itu dan ada cerita juga saat kemarin kita menjelang Lokakarya 7, semula sudah disiapkan oleh Pak Kabid dan Pak Kadeni dan teman-teman ini di City Mall kalau nggak salah ya Pak Kadeni ya. Betul. Kemudian 1 atau 2 hari sebelum itu dilaksanakan ada edaran untuk Kalteng itu pelarangan kegiatan gitu ya. Jadi terpaksa harus dibatalkan. Semula diundur tapi kemudian akhirnya dibatalkan karena memang kondisi tidak membaik sampai dengan pertengahan Agustus kemarin. Tapi alhamdulillah saya memberikan apresiasi yang luar biasa. Meskipun daring kemarin Kapuas itu pelaksanaannya agak berbeda dengan yang lain gitu. Daring tapi luring, gimana ya Pak ya bahasanya itu? Semi Bu. Meskipun daring, tapi ternyata Bapak dan Ibu bisa menampilkan pamerannya dengan baik, luar biasa, atribut daerah digunakan, kemudian juga pamerannya tertata dengan baik, kemudian pada saat kita bersama-sama melakukan liputan daring, itu dapat ditampilkan dengan baik apa saja yang sudah disampaikan yang sudah dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu CGP, dan ini tentu tidak lepas dari kerja keras Bapak dan Ibu CGP, dan juga tentu bimbingan dari Bapak dan Ibu pendamping. Ini ada Pak Kadeni selaku koordinator, ada Bu Aristanika, Pak Adriansyah, Pak Gede Sundana, dan Ibu Eka Rahmayanti. Nah, saya sampai hafal nih namanya, meskipun kita pernah bertemu 1 kali ya waktu di Jakarta kemarin, tapi tidak sering bertemu. Begitu Bapak dan Ibu, saya ucapkan sekali lagi selamat bertugas. Akhir program bukan berarti ini akhir dari Bapak dan Ibu, tapi Bapak dan Ibu justru baru akan mulai melaksanakan kegiatan sebagai guru penggerak. Di angkatan keempat nanti insya Allah jalan tanggal mungkin akhir Oktober gitu, angkatan 4 Kapuas kembali menjadi sasaran. Ada rekan-rekan Bapak dan Ibu yang akan kembali bersama menjalani program pendidikan guru penggerak. Kemudian Bapak dan Ibu semua CGP dan PP dapat menginspirasi, menyemangati teman-teman supaya dapat menuntaskan program dan melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Satu apresiasi juga untuk beberapa CGP, ada 2 kalau tidak salah ya CGP dari Kapuas ini yang ternyata mutasi tapi tidak menghentikan programnya. Dilaksanakan tempat yang baru, betul ya? Betul Bu. Ada dari Bu Lucia kalau nggak salah ya, dengan Bu siapa saya lupa, Bu Sri Astuti. Iya betul. Ibu Lucia dan Ibu Sri. Ya, satu ke Pulang Pisau, 1 ke Gunung Mas ya. Ya, nah luar biasa nih. Nanti Bapak dan Ibu, ya ibu-ibu ini nanti tempatnya yang di tempatnya nanti kan akan suatu saat akan menjadi sasaran. Kalau tidak salah Pulang Pisau itu angkatan 4 juga ya. Gunung Mas saya lupa angkatan berapa, 5 atau 6 gitu. Nah, untuk yang belum ini bisa dibantu mungkin kampanyenya, sosialisasi untuk mengajak rekan-rekannya bergabung dalam program ini, baik sebagai calon guru penggerak maupun sebagai pengajar praktik. Itu Bapak dan Ibu, sekali lagi saya ucapkan selamat dan terima kasih, selamat bertugas. Sampaikan salam hormat kami kepada pimpinan di Dinas Pendidikan. Terima kasih sekali atas dukungan yang sudah diberikan, dan mudah-mudahan kerjasama kita di masa yang akan datang menjadi semakin erat, tidak hanya untuk pendidikan guru penggerak, namun juga untuk program-program lainnya.
Saya akhiri. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Bu Aris. Baik, terima kasih Ibu Aris. Tadi sempat terputus-putus sedikit ya Bapak Ibu. Baik, kita masuk sesi terakhir Bapak Ibu, sesi penutupan Lokakarya. Pada Bapak Ibu yang masih bertahan dan hadir di ruang virtual ini, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Masih bertahan Ibu Tuti Susilawati, Ibu ya. Terima kasih masih membersamai kami. Dan ada Ibu Retsi juga dari P4TK, ya, sama-sama dengan Ibu Dewi tadi. Dan teman-teman pendamping CGP dan ini dari Dinas Pendidikan belum ada bergabung. Enggak apa, mungkin masih dalam keadaan sibuk ya Bapak Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, rangkaian perjalanan program Guru Penggerak Angkatan 1 tahun 2020 hingga 2021 ini sudah berlangsung selama kurang lebih 9 bulan ya Bapak Ibu. Tentunya ini bukan perjalanan yang pendek. Ini perjalanan yang cukup panjang, tetapi insya Allah perjalanan yang menyenangkan ya. Saya yakin dari wajah Bapak Ibu CGP, ini selama pendidikan 9 bulan ini bukan tambah kurus ya, tetapi tambah seger-seger ini. Alhamdulillah ya, karena berkat motivasi dan tekad yang luar biasa ya untuk suksesnya perjalanan pendidikan guru penggerak. Dari 21 peserta Bapak Ibu di Kabupaten Kapuas ini, alhamdulillah 20 orang masih bertahan sampai detik ini. Hanya 1 orang yang mengalami kendala yang tentunya sudah kita berikan coaching, tetapi rupanya belum bisa menemukan jalan keluar yang terbaik. Akhirnya beliau mengundurkan diri ya, 1 orang. Nah, dengan demikian persentasenya masih 95% lebih ya Bapak Ibu yang sukses meniti perjalanan pendidikan guru penggerak sampai detik ini. Bapak Ibu, hari ini bukan berakhirnya sebuah kegiatan ya, tetapi yang berakhir adalah program pendampingan dan program lokakarya. Nah, ini yang berakhir pada hari ini. Tentunya kami sebagai pendamping yang diberi amanah atau beri mandat untuk membersamai Bapak Ibu CGP dalam kegiatan pendampingan individu dan lokakarya. Nah, di sini kami berlima ya, selalu membersamai Bapak Ibu. Tentunya banyak hal ya yang membuat Bapak Ibu senang ya, bisa. Sebaliknya banyak hal yang mungkin membuat Bapak Ibu kurang senang ya, atau seperti apa. Intinya Bapak Ibu, selama kita bersama-sama mengawal program pendidikan guru penggerak ini, tentunya ada hal-hal yang tidak mengenakan, ada hal yang kurang berkenan. Kami mewakili teman-teman pendamping, mohon maaf yang sebesar-besarnya, tentunya itu yang pertama yang kami sampaikan ya. Kemudian kami juga menyampaikan terima kasih yang luar biasa kepada CGP yang semangatnya luar biasa ketika dimintai penugasan ya, menyelesaikan kuesioner, menyampaikan daftar hadir, menyampaikan instrumen dan sebagainya, dikerjakan dengan baik ya. Tentunya ini melegakan bagi kami untuk mempermudah apa yang harus kami kerjakan. Kemudian ucapan terima kasih yang tak terhingga juga kepada jajaran P4TK ya,
terutama Ibu Retsi, Ibu Dewi ya, dan teman-teman yang lain di P4TK yang selalu sabar ya, berkoordinasi dengan kami demi lancarnya semua kegiatan yang kami handle. Ini sangat membahagiakan sekali, semuanya bisa berjalan ya dengan baik dan sesuai dengan yang kita harapkan. Tentunya dari kami pun juga tidak terhindar dari hal-hal yang mungkin tidak mengenakkan ya, Bu Retsi, Bu Dewi ya. Tentunya kami mewakili teman-teman, termasuk mewakili CGP juga, memohon maaf ya, yang sebesar-besarnya. Tentunya balikan juga untuk salam kepada para pimpinan ya, stakeholder yang ada di P4TK Bandung. Terima kasih sekali udah bersama-sama kami di Kabupaten Kapuas ya untuk mencetak sumber daya manusia di bidang pendidikan yang akan mengawal program atau paradigma pembelajaran yang memerdekakan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, perjalanan guru penggerak ini bukan akhir hari ini ya, tetapi justru sebentar lagi ketika diumumkan kelulusan Bapak Ibu menjadi guru penggerak, ini justru awal dari perjalanan Bapak Ibu. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dewi, Bapak Ibu akan berkiprah nanti ya. Bapak Ibu sebagai katalis perubahan yang mengusung perubahan paradigma pembelajaran atau perubahan paradigma pendidikan menuju paradigma merdeka belajar. Tentunya peran Bapak Ibu sangat-sangat ditunggu, sangat-sangat dinantikan ya untuk menggerakkan semua potensi ya yang Bapak Ibu miliki, menggerakkan diri Bapak Ibu dan menggerakkan orang-orang di sekitar Bapak Ibu untuk mau bergerak mewujudkan pendidikan merdeka belajar ini. Dimulai dari sekolahnya masing-masing, dari kelasnya masing-masing, lalu mengimbaskan ke teman sejawat di sekolahnya masing-masing, dan lebih luas nanti akan mengimbaskan di komunitas di mana Bapak Ibu berada. Tentunya harapan ini yang saya atau yang kami inginkan ya, harapan-harapan Bapak Ibu sebagai katalis perubahan ya, yang akan membawa perubahan-perubahan di masa yang akan datang tentunya ya. Bapak Ibu mewujudkan pendidikan yang bermutu ya, itu sangat dinantikan. Melalui komunitas guru penggerak tentunya Bapak Ibu harus, tadi sudah terpilih ya ketuanya Pak Made dan teman-teman sebagai pengurus, harus betul-betul mampu memberdayakan komunitasnya, menjalin koordinasi dengan berbagai pihak, kemudian melaksanakan program-program yang telah disepakati tadi, kemudian menjalin kemitraan dengan berbagai pihak juga untuk memuluskan atau menggulkan program-program yang sudah disepakati tadi. Mungkin itu Bapak Ibu ya. Sekali lagi tugas kami sebagai pendamping atau sebagai pengajar praktek dalam menghantarkan Bapak Ibu menjadi guru penggerak mungkin sudah selesai dengan pendampingan dan lokakarya, itu tugas pokok kami. Semoga apa yang sudah kami lakukan ya, Bapak Ibu berkenan ya, memberi manfaat ya. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bisa mengantarkan Bapak Ibu mencapai standar-standar minimal tentunya yang ditargetkan, sehingga Bapak Ibu nanti bisa lulus semua 100%. Amin ya rabbal alamin ya Bapak Ibu. Ya, tentunya itu yang bisa kami harapkan. Terakhir, saya ada sedikit pepatah ini ya Bapak Ibu ya.
karena Bapak Ibu itu menjadi salah satunya adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran, pemimpin manajemen sekolah, kemudian pemimpin yang bisa menggerakkan sekolah atau mengembangkan sekolah. Tentunya harus punya prinsip Bapak Ibu ya. Ada salah satu prinsip yang saya anut Bapak Ibu, mungkin mudah-mudahan bisa menginspirasi ini. Kalau menjadi seorang pemimpin, itu harus berani bermimpi, itu satu. Berani bermimpi dulu. Mimpinya yang tinggi. Kata Ustadz itu kalau mimpinya tinggi, itu kalau jatuh masih di langit Bapak Ibu ya, tidak ke bumi. Kan begitu ya. Masih di antara bintang-bintang jatuhnya, seperti itu. Jadi berani bermimpi setinggi-tingginya untuk membuat membuat kondisi yang kita pimpin itu menjadi yang terdepan, menjadi yang terbaik. Jadi mimpinya harus setinggi-tingginya. Itu satu. Setelah bermimpi, seorang pemimpin harus berani memutuskan. Punya mimpi dan memutuskan. Mimpinya tadi diputuskan Bapak Ibu. Diputuskan, berani memutuskan, berani ngambil keputusan. Nah, setelah berani ngambil keputusan, maka seorang pemimpin harus berani mengeksekusinya. Jadi berani bermimpi, ngambil keputusan, dan mengeksekusi mimpinya tadi. Nah, ini memang tidak mudah Bapak Ibu kalau kita tidak punya keberanian. Ya. Nah, tentunya itu harus berani ya ngambil keputusan dan mengeksekusi. Nah, ini insya Allah dengan meyakinkan seluruh orang-orang yang ada di sekitar kita, memberdayakan seluruh orang-orang yang berada di sekeliling kita, insya Allah mimpi kita itu bisa terwujud. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Ibu Dewi, Ibu Reci, Ibu Tuti ya telah membersamai kami sepanjang hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu pendamping, teman-teman pendamping, dan Bapak Ibu CGP. Doa kami semoga semuanya sehat-sehat semuanya, dan sebentar lagi ketika diumumkan kelulusan semuanya CGP akan lulus ya. Barangkali itu. Terima kasih. Sekali lagi akhir kalam salam. Maaf, ini harus ditutup dulu ini. Baik, dengan seizin Bapak Ibu yang hadir, dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kegiatan Lokakarya 9 ya, pada program Guru Penggerak Kabupaten Kapuas kita nyatakan ditutup. Terima kasih semuanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Terima kasih. Kenapa? Enggak. Kedengarannya apa? Oh ini. Ya. Pak Made, berarti bulan depan ketemu ya. Siap. Oke, Bu Agate. Yang lain siap ya. Jum. Ya kan Pak Made, sekali sebulan. Siap, Bu. Siap. Pendamping juga. Bapak Ibu, karena kegiatan sudah selesai, maka kami persilakan Bapak Ibu untuk keluar dari ruangan. Tentang nanti mau ada penutupan atau apa, nanti akan kami informasikan lebih lanjut lewat grup WA. Nah, silakan kami mengantarkan Bapak Ibu untuk keluar. Silakan kalau bersama-sama sesuai dengan kesepakatan budget ya tadi. Sampai ketemu lagi. Semoga ini bukan kali terakhir kita bersua. Semoga ada kesempatan yang lain untuk bisa berkolaborasi bersama-sama. Sampai ketemu. Sehat-sehat semua. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Haris.
Terima kasih, Pak. Pak Deni, Bu Aris, Pak Abri, terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman, rekan-rekan terima kasih. ya. Selamat beraksi. Ditunggu baksonya 9 bulan gak ada. Selamat bergerak. Ketemu bulan depan. Berat untuk kliknya. Sehat-sehat, semangat. Bu Aris.